itu bahkan lebih berbahaya untuk anak karena terus menerus. Kalau COVID ini ketika anak kena COVID terus sembuh, insya Allah sih mungkin kalau orang tuanya lebih pendekatannya lebih bagus dengan anak, nggak akan trauma sih menurut saya. Karena sakit apapun kalau anak nggak ada pendekatan yang baik, kasih sayangnya kurang dari orang tua, pasti bukan hanya COVID saja, apapun itu anak akan menjadi trauma. Dan jadi memang harus saling menguatkan gitu ya. Kompak dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang podcast di Tasik. Diskusi seputar akademik. Bersama saya Mrs. May akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Oke, sahabat di Tasik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Dan pada episode kali ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang hebat dan luar biasa. Siapa dia? Oke, ini dia Ibu Sunani MPD. Iya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Ibu saat ini? Saat ini adalah kesibukannya ya lumayan banyak lah walaupun sedang pandemi ya. Betul ya. Kita kan nggak membatasi sosial sebenarnya pandemi ini, jadi tetap aktivitas jalan. Ya selama ini kegiatannya satu biasa kegiatan di masyarakat, misi majelis sekarang udah mulai berjalan loh. Oh iya, sudah new normal ya Bu. Udah new normal 1 bulan ini, udah ke majelis bahkan semalam pun udah mulai lagi misi majelis juga. Ya, terus kegiatan lainnya itu di kampus ini. Oh iya, betul. Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, Ibu Sunani ini merupakan salah satu dosen PGSD dan juga dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya loh. Ya, jadi memang di kampus sudah mulai masuk kuliah Bu? Mulai masuk, alhamdulillah. Sekarang lagi mempersiapkan untuk semester ganjil. Udah mulai ajaran baru ya, mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru, makanya udah mulai program-program untuk ajaran baru udah dipersiapkan, mulai dari rapat-rapat, program-program kerja berikutnya. Sudah mulai menyiapkan banyak program kerja nih ya untuk ajaran baru ini ya. Nah, beliau ini memang lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Dasar, jadi cocok sekali ketika ditempatkan di PGSD ya. Dan namun ini seringkali menjadi pemateri dalam seminar-seminar yang bertemakan perkembangan anak. Betul ya Bu, begitu. Iya. Jadi cocok sekali dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap perkembangan anak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terhadap dampak COVID-19 ini, kira-kira bagaimana sih Bu perkembangan anak pada usia anak sekolah dasar ini? Perkembangan anak sekolah dasar ini sebenarnya masa perkembangan yang sensitif ya, bisa dikatakan sensitif. Ini perlu sekali dukungan, dorongan orang tua, bahkan perhatian orang tua. Betul. Untuk masa perkembangannya agar lebih baik lagi ke depannya. Bahkan bukan dimulai sejak masuk sekolah SD sebenarnya. Perhatian orang tua itu diawali dari 0 sampai 4 tahun itu masa perkembangan Mas 50%, bahkan dikatakan golden age ya. Itu masa perkembangan yang memang harus diperhatikan oleh orang tua. Bukan itu saja, terus berlanjut dari usia 4 sampai 8 tahun itu 30% masa perkembangan otak anak itu. Dilanjut lagi usia 8 sampai 17 tahun itu 20%. Jadi 100% ini masa perkembangan yang sangat luar biasa, itu 0 sampai 17 tahun. Dan masa perkembangan 50%-nya sampai 4 tahun. Nah, kalau orang tua lengah sebelum-sebelumnya memperhatikan masa perkembangan anak, apa saja yang dibutuhkan anak, nah itu akan terlewati. Jadi hangus lah masa golden age-nya akan terlewati. Kebutuhan anak akan terlewati, makanya perkembangan di masa SD-nya akan ada hambatan-hambatan. Lalu bagaimana perkembangan anak pada usia anak sekolah dasar ini sendiri Bu? Pada masa usia sekolah dasar ini perkembangan anak itu karena anak udah mulai mau belajar ya, tapi tetap di usia kelas rendah, di usia 1 sampai kelas 3 itu masih dikatakan golden age. Masih dikatakan golden age karena masa perkembangan itu masih masa perkembangan keemasan. Jadi golden age itu dari umur berapa? Usia 0 sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Biasanya itu kan sampai kelas 3 SD. Dikatakan masa anak kelas rendah kalau di SD itu karena masih golden age. Makanya di beberapa sekolah itu menerapkan pendidikan itu seperti anak usia dini sampai kelas 3 SD itu. Masa pendekatannya disesuaikan dengan perkembangan anak. Masih harus dibanyakan masa bermainnya. Belajar sambil bermainnya.
Nah, tetapi kan sekarang ini lagi pandemi ya Bu. Ini bagaimana ya sejak diberlakukannya social distancing dan physical distancing ini, saat ini apalagi saat ini kita sudah memasuki era new normal. Artinya sudah ada beberapa tahapan yang kita lewati. Pastinya akan sudah banyak hal yang berubah ya. Yang biasanya anak sekolah menjadi belajar di rumah. Iya, dari rutinitas sudah berubah. Yang biasanya anak bermain setiap hari dengan teman-temannya mulai sekarang harus menjaga jarak. Nah ini orang tua nih mulai merasa cemas. Ada nggak sih dampak yang akan terjadi terhadap anak ya dari social dan physical distancing ini? Nah ini tentunya orang tua menyikapinya seperti apa ya social distancing ini. Sebenarnya bukan berarti kita melewati masa sosial atau melanggar kodratnya karena bahwa manusia itu makhluk sosial. Bukan berarti seperti itu juga. Ini karena memang keadaannya yang mengharuskan kita jaga jarak atau bersosial distancing. Sebenarnya itu kan bisa disiasati. Social distancing ini apakah benar-benar jaga jarak itu yang fatal mengakibatkan orang tidak boleh bertemu siapapun, ya nggak seperti itu juga. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua di rumah, jadi mengambil manfaat dari social distancing ini. Ketika kita diawali dulu gitu umpamanya sebelum ada pandemi ini, biasanya di keluarga acuh tak acuh kegiatan masing-masing, sibuk itu, ya dengan sibuk sendiri-sendiri. Anak sekolah kadang ketemu anak udah tidur, pagi-pagi bapak belum bangun anak sudah berangkat. Itu juga sebenarnya social distancing sebenarnya. Pola seperti itu kan. Kalau sekarang memang diharuskan lebih banyak bertemu dengan keluarga, kenapa tidak itu diambil manfaatnya yang lebih. Nah orang tua dengan kesadarannya bagaimana menjadikan rutinitas yang berbeda ini diambil manfaatnya menjadi sosialnya lebih bagus lagi di dalam keluarga. Nah untuk sosial keluarnya kan banyak cara lah. Tentu saja itu. banyak cara. Oke, untuk mengetahui caranya kita hold dulu ya Bu. Kita akan break dulu sejenak beberapa menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah Nurlela, alumni mahasiswa PGSD angkatan 2015. Saya memilih kuliah di Prodi PGSD karena Prodi PGSD adalah prodi unggulan dan telah terakreditasi B. Jadi buat kalian yang ingin kuliah, jangan ragu lagi untuk memilih PGSD Untas. Mari bergabung menjadi keluarga besar PGSD Untas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGSD Untas berkualitas dan berprestasi. PGSD Untas itu multi talent. PGSD Untas cerdas. PGSD itu semua dosennya telah tersertifikat. PGSD disiplin adalah kami. PGSD Untas disiplin dan istimewa. PGSD Untas itu akreditasinya udah B, dosennya pun ramah-ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang masih bingung untuk kuliah, ayo kita kuliah di Untas. PGSD Untas telah terakreditasi B. Pokoknya PGSD Untas juara. Kembali bersama saya, Mrs. May, masih dalam acara podcast di Tasik, diskusi seputar akademik. Masih bersama bintang tamu kita ya hari ini, Ibu Sunani MPD. Ya, gimana Ibu, sudah segar ya, sudah fresh? Kita tadi sudah break sejenak. Sudah istirahat. Iya. Kalau ini kita akan lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perkembangan anak ya. Saya mendapatkan sebuah updatean terbaru nih ya tentang COVID-19 ini, bahwa ini per tanggal 26 Agustus kemarin ini di Indonesia itu terkonfirmasi sebanyak 160.000 kasus ya, yang diantaranya sampai 7.000 orang meninggal dunia.
Nah, ini seringkali saya memposisikan sebagai salah satu anggota keluarga ataupun kerabat dekat. Anggaplah di situ saya sebagai anak ya, Bu. Itu anak yang korban meninggal karena COVID-19 ini atau sakit ya. Nah, di sini pastinya itu akan menjadi hal yang sangat sakit ya, sangat menyakitkan. Sehingga itu akan menjadi kenangan permanen yang mendalam gitu bagi seorang anak. Nah, kira-kira gimana caranya? Karena mungkin saja anak ini pasti akan merasa takut ya, akan merasa takut ketika menyentuh sesuatu, akan merasa takut ketika berdekatan dengan orang lain. Nah, kira-kira bagaimana sih cara anak ini untuk bisa bangkit kembali menghadapi hal ini? Iya. Jadi ini ketika anak trauma ya, trauma kan betul, Betul, ya? trauma jadinya. Jadi psikisnya yang kena ya. Ya memang ya dampak dari COVID ini bukan hanya kepada anak-anak saja sebenarnya ya, Iya. tapi namanya orang tua, kekhawatiran yang terbesar adalah untuk anak-anaknya ya, Iya. karena anak itu menjadi faktor utama bagi keluarga itunya. Di sini tadi orang tua bagaimana pendekatannya dengan anak seperti Betul, itu. betul. Sebenarnya anak itu tergantung bagaimana kehidupan kebiasaannya di rumah dengan orang tua. Untuk trauma bagi anak yang pernah kena COVID umpamanya, setiap anak itu kan bukan hanya sakit kena COVID saja kalau menurut saya. Iya. Anak itu sakit apapun kalau orang tua tidak pandai menguatkan akan trauma. Contoh anak banyak yang kalau bahasa Sunda mati kunclung gitu kan, jadi trauma. Kalau orang tua nggak bisa pendekatan bagaimana mengatasi fobia kepada anak, itu bisa terjadi terhadap siapa saja anak, apalagi ada kekerasan dalam keluarga itu bahkan lebih berbahaya untuk anak karena terus menerus. Kalau COVID ini ketika anak kena COVID terus sembuh, insya Allah sih mungkin kalau orang tuanya pendekatannya lebih bagus dengan anak, nggak akan trauma sih menurut saya. Karena sakit apapun kalau anak nggak ada pendekatan yang baik, kasih sayangnya kurang dari orang tua, pasti bukan hanya COVID saja, apapun itu anak akan menjadi trauma. Jadi memang harus saling menguatkan gitu ya. Kompak dalam keluarga. Betul. Ayah, ibu, adik, kakak, kalau ada kakek, nenek, pamannya di rumah sana harus kompak. Jadi itu bukan hal yang sangat menakutkan. Insya Allah anak tidak akan trauma, menurut saya sih seperti itu. Kalau ada anaknya yang meninggal akibat COVID, ada dampak trauma, bukan hanya COVID saja yang meninggal mah, ada dampaknya bukan hanya kepada adik kakaknya, kepada ibu bapaknya juga ada, tapi itu butuh proses. Iya. Untuk sembuh. Jadi memang yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana mengedukasi si anak tersebut atau memberikan pemahaman ya terkait tentang pandemi ini atau COVID-19 ini dan bagaimana menjalani kehidupan di era new normal ini. Nah, lalu gimana sih caranya menjelaskan ke anak ya terkait situasi saat ini? Ini penting ya, Ya, untuk sangat para ibu penting nih sekali di untuk rumah para ini orang tua. penting sekali nih. Bahkan bukan para ibu yang tidak karir, menurut saya sih yang karir Iya. juga ini penting. Bagaimana quality time ya, quality time itu harus dilakukan betul-betul dengan kesadaran. Ini cara pendekatan kepada anak untuk saat ini, karena ada hal-hal yang berubah nih untuk anak. Iya. Satu, kebiasaan sekolah berubah, gitu kan. Kedua, kebiasaan bermain berubah, Iya. gitu. Ketiga, kebiasaan mengerjakan tugas bersama-sama berubah. Akhirnya dia akan kembali kepada orang tuanya. Bagaimana menjelaskan? Menjelaskannya kepada anak-anak itu dengan pembiasaan yang dilakukan orang tua, bukan hanya ucapan saja. Kalau ucapan saja mungkin penting. Satu, tanya anak, apa kejadian, apa yang dirasakan oleh anak. Satu, itu harus ditanyakan. Anak akan terbuka apa yang dia rasakan. Jangan-jangan orang tuanya nggak tahu anaknya ketakutan. Bisa jadi itu. Jadi ibu itu harus peka gitu ya. Harus peka seorang ibu. Nanti mungkin ada cemas-cemasnya diterangkan lagi, tapi sekarang fokus kepada pendekatannya ya. Iya. Nah, pendekatannya itu tadi, satu, tanya anak apa yang dirasakan anak dengan hal ini. Apalagi seorang ibu melihat anaknya, makannya sedikit gitu kan. Tidurnya gelisah gitu, atau kok nangis
nggak karu-karuan, tiba-tiba itu udah tanda-tanda nih gejala anak Wajahnya trauma. nggak bahagia itu wajahnya nggak bahagia gitu kan, mau minta jajan takut dan sebagainya. Nah ini orang tua harus peka tanya, kenapa sayang gitu kan bisa seperti itu. Anak akan berbicara ketika tidak tanya, siapa yang menguatkan pada saat itu? Ya orang tua. Ini bukan hal yang menakutkan, karena Allah menciptakan penyakit, Allah juga menyembuhkan penyakit gitu kan, itu bisa dijelaskan kepada anak itu. Jadi sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh anak, tidak ada yang harus ditakutkan gitu kan. Itu yang pertama, pendekatan. Betul. Lihat gejalanya anak seperti apa, tanya kenapa anak seperti itu, ajak komunikasi dengan baik. Yang kedua, penanganan ini ya, di rumah pembiasaan orang tua. Ketika anak tadinya sudah biasa aktivitas kesana kemari, lakukan aktivitas biar anak nggak banyak melamun. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan? Satu, pembiasaan, karena quality time ya, ini dikembangkan quality time dengan adanya hal ini. Satu, pembiasaan di rumah, umpamanya pembiasaan ibadah, tadinya tidak berjamaah, pembiasaan ngaji, tadinya tidak suka bareng-bareng sambil mengajarkan anak. Pembiasaan bekerja juga, kasih anak tugas. Anak SD itu harus udah dikasih tugas dari kecil, bahkan dilibatkan dari TK loh, jangan salah itu. Karena menumbuhkan kecintaan kepada pekerjaan itu bukan sudah besar, tapi sejak dini gitu kan. Ya. Nah seperti itu, libatkan di dalam kegiatannya semua itu harus aktivitas. bervariasi ya. Itu berarti ini harus pinter-pinternya orang tua Orang nih, gimana tua. menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman, yang harmonis, aman. yang nyaman. Iya. Betul. Seperti itu sebenarnya. Jadi nggak harus takut, tapi banyak hal yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Bagaimana menjalin kerjasama Bisa dengan bermain game bisa. ya, bermain Nah, game. kapan jadwalnya main game, kapan jadwalan ini, tapi tetap didampingi sehingga anak bisa merasa senang, karena kalau sendiri mah nggak akan senang, jenuh yang ada. Tapi kalau didampingi orang tua juga sama melakukannya dengan senang, anak insya Allah akan lebih semangat lagi. Dampingi juga belajarnya, karena memang sekarang pembelajaran pun melalui daring, anak kalau nggak didampingi nggak bisa. Iya betul ya. Memang seringkali anak itu sering bertanya, Mama kenapa sih sekarang aku nggak sekolah lagi? Mama kenapa sih sekarang aku nggak boleh main ke mall dulu gitu kan? Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, dan kadang orang tua itu kewalahan bagaimana ya menjelaskannya. Lagi banyak corona, nah justru ketika banyak hal-hal Selalu dibilang gitu, banyak corona jangan keluar, anak itu justru akan Menjadi merasa takut. cemas gitu ya. Cemas dan takut gitu mau Betul. keluar, karena kata mama di luar itu berbahaya, semua yang dipegang berbahaya. Iya. Itu mah kepada anak mah gak usah Dikit-dikit langsung pakai sanitizer. Iya, justru ke anak itu diterapkan ini disiplin untuk kesehatan. Itu aja, tingkatkanlah disiplin Iya. itu. Mungkin selain itu juga saat ini udah banyak ya film-film kayak kartun-kartun kayak gitu yang sudah mulai menjelaskan tentang pandemi ini. Kayak oke, sekarang jangan dulu keluar karena kita sedang social distancing, physical distancing ya. Banyak sekali seperti Upin Ipin kayak gitu kan, itu sudah secara tidak langsung menjelaskan pandemi ini gitu. Jadi kita nggak boleh keluar karena kita sedang ada corona di luar nih, atau kita harus sering-sering cuci tangan. Sampai mereka diajar tahu bagaimana sih cuci tangan yang bersih atau cuci tangan yang baik gitu loh. Akhirnya tahu disiplinnya untuk kesehatan itu seperti apa saat ini nih gitu, saat ini. Betul, ya seperti itu. Jadi memang virus corona ini berdampak banyak sekali ya dalam bidang kehidupan. Kita mengalami krisis dari berbagai bidang kehidupan, bisa dikatakan itu seperti itu. dampak positifnya yang nggak disadari juga banyak sebenarnya. Nah, memang sebentar Bu, tetapi gini, dengan banyaknya dampak krisis yang terjadi saat ini, ada sebuah statement yang menyatakan bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun terburuk ya. Tahun terburuk. Bayangkan, itu sebuah statement yang sangat negatif dan membuat orang tuh cemas. Wow, tahun terburuk, mengerikan sekali ya rasanya. Nah, saya ingin tanya dulu pendapat Ibu, apakah Ibu setuju dengan statement tersebut? Kalau saya sih jujur ya, untuk statement itu tidak setuju. Karena bukan itu saja sih, dampak terburuk apapun bisa terjadi. Kalau dari pikiran kita sendiri buruk, ya dampaknya bisa lebih buruk. Kalau
hadapinya dengan positive thinking, saya sih nggak ada dampak yang terburuk, kecuali memang itu udah benar-benar takdirnya kepada kita, naudzubillah min dzalik, ya, itu dampak terburuk. Selama kita masih bisa berikhtiar gitu kan, masih bisa beradaptasi, insya Allah sih itu bukan dampak terburuk. Karena dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu juga yang namanya ujian itu terus berjalan, tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kalau ini dikatakan dampak terburuk, bagaimana dengan nanti akhir zaman, itu dampak apa Apalagi itu ya. Kalau Bisa dikatakan lebih dampak terburuk. Terus sebelum-sebelumnya kan selain corona ini ada juga flu burung lah, apalah, itu menelan beberapa. Tapi memang kan itu sudah ditemukan vaksinnya ya. Memang. Tapi kan sebelum ditemukan vaksin menelan lebih banyak korbannya. Iya kan, seperti itu, banyak yang menelan lebih korban ya, yang di di luar negeri sana kan, itu banyak menelan korban bahkan sampai 100 itu kan, 100.000 yang meninggal dan sebagainya. Itu memang dari dulu juga itu sudah ada sih, yang namanya ujian-ujian berupa penyakit itu dari dulu juga sudah ada. Bahkan petunjuk Rasulullah itu kalau ada wabah penyakit, ikuti alur kesehatannya, ikuti alur penanganannya, seperti itu, ikuti proses untuk kesembuhannya, gitu kan, dan sebagainya. Itu untuk apa ya? Itu pembelajaran untuk kita juga, bagaimana bersabar dalam segala ujian, tapi tetap ikhtiar, tidak boleh pasrah dan menyerah. Ya, seperti itu. Memang banyak hikmahnya juga ya dari kejadian ini, dari pandemi ini ya. Tapi memang meskipun banyak hikmah dari pandemi ini, tetap saja yang sering kali kita dengar di media-media bahwa ketika kita mendengar virus corona atau COVID-19 ini, kita itu akan langsung relate dengan krisis ya, dengan krisis ekonomi ya kan, dengan sakit, kematian, isolasi. Mungkin semuanya mengalami rasa takut ya. Pernah ada puncaknya mengalami rasa takut. Isolasi, kebanyakan isolasi dia harus berada di sebuah ruangan atau di sebuah tempat. Pernah nggak ada yang sendirian. Isolasi keluarga? Alhamdulillah tidak pernah. Saya ada malah. Oh gitu, bagaimana itu? Suami itu 2 minggu nggak boleh keluar. Oh, karena dari luar kota mungkin ya? Karena dari luar kota, dari Jakarta. Itu. Tapi kan untuk seorang anak itu rasanya gimana kalau saya harus sendiri gitu Bu. Nah itu kan stigma-stigma negatif seperti ini yang membuat anak itu menjadi cemas. Nah kira-kira ini bagaimana ya agar anak itu bisa melihat hal positif dari pandemi ini sehingga itu tidak mengganggu perkembangan anak itu sendiri. Jadi ya memang betul kita arahkan anak itu ke hal positifnya, iya kan? Ya tadi apa ini hal positif dari COVID ini? Satu, kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Quality time tingkatkan, bisa lebih dekat dengan keluarga apapun itu. Makanya orang tua harus benar-benar disadari, ketika dekat dengan keluarga itu jangan menciptakan hal-hal yang bisa merenggangkan gitu kekeluargaan. Istri jaga sikap, jangan dibiasakan marah lagi ketika ini gitu kan ya. Kurangi marahnya, kurangi ininya, karena itu akan lebih berdampaknya lebih besar lagi kepada anak. Seperti itu. Pokoknya bagaimana sikap kasih sayangnya ditingkatkan kepada anak dan keluarga agar anak tetap merasa nyaman walaupun masa pandemi, karena di rumah orang tua selalu menyenangkan, ayah ibu selalu menyenangkan, keluarga semuanya selalu menyenangkan, tidak memperlihatkan hal-hal yang negatif. Oke, jadi memang semuanya harus bekerja sama ya untuk menghadapi hal ini. Oke Bu, jadi kira-kira apa nih yang bisa disampaikan kepada para orang tua, pada umumnya ke masyarakat Indonesia? Siap. Ini kaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ya. Ketika mensiasati penanganan terutama kepada anak ini ya. Ini sedikit bukan pesan ya, apa ya? Mungkin ada sedikit bukan amanat juga nih Bu ini. Pesan kali ya. Tip ya. Kalau pesan itu kesannya gimana? Tips-tips ya. Karena bukan psikolog ini. Satu ya, kepada orang tua terutama ini yang ada di kota Tasikmalaya atau mungkin yang mendengar di luar sana, barangkali ada manfaatnya. Pertama ini, perhatikan sikap anak. Perhatikan sikap anak keseharian, jangan sampai anak kita terkena cemas gitu. Itu sangat berbahaya sekali, terutama yang mempunyai anak kecil. Yang mempunyai anak kecil itu perhatikan sikap anak keseharian. Umpamanya kita mempunyai anak kesehariannya murung, susah tidur, susah makan, gak mau bermain, tiba-tiba menangis, itu udah hati-hati itu.
Nah, itu namanya psikisnya gitu kan, kena. Nah, itu lebih berbahaya, pendekatannya harus lebih ekstra lagi orang tua. Tapi ketika orang tua dari awal udah antisipasi nih, jangan sampai ini terjadi, psikis anak kita kena gitu kan, atau menjadi cemas, bahkan stres atau apa ya, selain stres itu banyaklah hal-hal yang memang ada dampaknya sangat negatif untuk anak kita. Nah, hal ini orang tua jangan lengah, pendekatan terus kepada anak, komunikasi dengan keluarga, terutama dengan suami ya yang ada di rumah, atau kakaknya, adik, kakaknya anak, semua ada anggota keluarga yang ada di rumah, yang tiap hari bertemu di rumah. Nah, itu harus dibicarakan dengan baik kalau kita mempunyai anak usia masih kecil, usia TK atau SD. Nah, ini harus ada antisipasinya. Yang kedua ini ya, itu tadi yang pertama. Itu yang pertama. Iya, yang kedua, jadikan waktu berkualitas di dalam keluarga. Waktu itu sangat berharga ya. Jangan sampai dengan COVID ini orang tuanya itu nonton TV. Iya. Malah keseringan nonton sinetron nih. Anteng aja. Pagi sinetron, siang sinetron, sore sinetron, malam sinetron. Anaknya nggak tahu ngerjain apa. Anak nggak makan juga nggak tahu. Wah, itu berbahaya. Nah, ini jadikan waktu menjadi kualitas ya, berkualitas, lebih dari seperti biasanya. Makanya disadari tidak disadari dampak COVID ini banyak positifnya. Di antaranya ini melakukan rutinitas keluarga yang berkualitas, rutinitas ibadah menjadi bersama-sama, rutinitas olahraga menjadi bersama-sama, rutinitas yang lainnya juga menjadi bersama-sama. Jadi seimbangkan antara kegiatan jasmani dan rohani. Terutama perlakuan kepada anak, tingkatkan kualitas kasih sayangnya. Nah, itu penting. Sangat penting sekali. Karena kalau kita pahami dari ayat Al-Quran itu surat 42 nih, dibuka ya ibu-ibu di rumah. Di mana Qurannya? Surat 42 ayat 23 itu surat Asy-Syu'ara. Di situ ada tanda kutip ya, di tengah-tengah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi saya tidak minta upah sedikit pun kepada manusia, atau tidak minta upah sesuatu apapun kepada manusia terhadap apa yang saya berikan kepada manusia. Kan banyak pemberian Allah. Satu, sehat gitu kan, setelah sakit terus sehat, nikmat gitu kan. Setelah tidak punya rezeki terus diberi rezeki, nikmat sehat, terutama sehat lah ya. Terutama nikmat yang sangat luar biasa adalah sehat. Ketika kita sehat ini, makanya lakukan rutinitas pendekatan kasih sayang dengan keluarga. Allah menitipkan itu, tidak minta upah kepada kamu sekalian, hai manusia, terhadap apa yang saya berikan nikmat kepadamu, tapi saya titipkan satu, jaga kasih sayang dalam keluarga. Masya Allah, benar nggak Bu itu? Betul. Jadi intinya quality time itu betul-betul kita jaga kualitas kasih sayang dengan keluarga. Jangan sampai kebersamaan itu dirusak dengan hal-hal yang sepele atau kecil. Umpamanya contohnya istrinya marah, suami menjadi marah juga, nggak seperti itu. Sikapi dengan baik. Anak nangis, suami istri menjadi berantem, janganlah. Jadi jadikan kualitas itu menjadi selalu ceria dan bahagia di dalam keluarga, dan jangan lupa tadi mendekatkan diri selalu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Selanjutnya masih ada masih boleh. Boleh silahkan. Ya, jangan lupa dampingi terus kegiatan anak, terutama itu dia. kegiatan sekolah. Betul, itu banyak sekali tugas sejak COVID-19 ini. Iya. Tugas di rumah lebih banyak. Bahkan saya pernah wawancara dengan yang mempunyai anak SD. Saya sih nggak punya anak SD gitu. Dan dia bicara gini, aduh, gara-gara COVID saya jadi ikut sholat duha dengan anak saya. Kenapa? Karena sholat duha itu tugas dari sekolah, katanya gitu. Saya jadi bisa buat video gitu, karena video ini harus dilaporkan ke sekolah. Jadi peran ibu itu bertambah ya, Peran cuma ibu dari ibu rumah tangga, bertambah. wanita karir, tetapi Iya. juga jadi guru di rumah. Jadi guru di rumah, dan memang seharusnya walaupun nggak COVID, kerjasama antar sekolah dan guru itu harus terbangun seperti itu. Iya, Harus itu. Makanya kan dalam kurikulum SD yang tematik itu ada saintifiknya itu. Kannya itu bagaimana orang tua mendampingi anak di lapangan, mendampingi tugas-tugas pekerjaan rumahnya dan sebagainya, itu harus
harus dilakukan dengan baik. Gara-gara COVID ini secara tidak langsung, disadari tidak disadari, itu ada kualitas yang lebih, yaitu pendekatan antara keluarga, orang tua bisa mendampingi anak lebih ekstra lagi. Ada lagi nih. Oh iya, nggak apa-apa ya. Lanjut saja. Tetap jaga silaturahim. Nah, itu ya. Tapi meskipun di social distancing ini ya. Meskipun di social distancing ini harus tetap jaga silaturahim. Jangan sampai gara-gara ini kita mengurung diri nggak silaturahim. Banyak caranya. Satu, melalui sosial media. Ada HP. Nggak harus berkunjung ke rumah. Nggak harus. Sekarang mah jaga jarak kan. Karena social distancing itu kita harus tetap jaga jarak. Nggak boleh berlebihan seperti halnya sebelumnya normal. Karena sekarang new normal. Bagaimanapun kita era digital harus dimanfaatkan. Era digital harus dimanfaatkan. Itu manfaatnya untuk orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita menjadi terlindungi dengan baik. Nah itu silakan sosial dengan berbagai cara, ada Zoom, ada apa, ya WA, ya apa saja media dimanfaatkan dengan baik. Jangan menjadi banyak madaratnya yang nggak karu-karuan dengan HP-nya, tapi sekarang tingkatkan kualitas dengan digital ini, hal-hal yang bermanfaat untuk silaturahim. Yang terakhir ada lagi, tetap jaga kebersamaan dalam keluarga dan tetap protokol kesehatan dilakukan. Itu yang selalu digembor-gemborkan oleh pemerintah. Kalau keluar itu pemerintah sekarang lagi ketat sekali. Di kota Tasikmalaya pun pagi-pagi saya ke pasar tadi sudah ada yang razia. Sampai di razia. Sampai di razia. Itu kesadaran sendiri padahal ya. Itu nggak pakai masker 50.000, sayang, mending pakai beli beras kan. Betul. Iya, udah lagi sekarang banyak yang di PHK, lagi krisis gara-gara nggak pakai masker. Padahal masker itu istilahnya bahkan dibagi oleh pemerintah, dipakailah, disiplin dah. Itu juga salah satu bagian mencontoh kepada anak bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi ini, menjaga kesehatan itu melalui hal-hal yang sebenarnya ringan sekali. Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan. Itu juga sebenarnya untuk menjaga kesehatan diri kita dan lingkungan kita tentunya. Nah itu kita harus selalu menjaga menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali. Wah seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Jadi memang pada intinya COVID-19 ini memang hal di luar kendali kita ya. Jadi akan tetapi yang terpenting saat ini adalah membuat anak selalu dalam pengawasan orang tua di masa pandemi. Jadi dengan cara ini anak akan merasa aman dan dicintai ya. Jadi anak tidak ada yang namanya rasa cemas atau bahkan stres gitu. Jadi anak akan selalu merasa bahagia. Bahkan melekat dengan orang tua. Apa yang dilebihkan oleh orang tua? Respon tentunya. Biasanya anak gak dipedulikan, sekarang mama ini cepat direspon. Itu akan itu akan secara tidak sadar orang tua akan meningkatkan kognitif anak. Responsif orang tua itu antara anak dengan orang tua itu menjadi menjadi lebih dekat. Bahkan responsif orang tua kepada anak, respon ketika anak bertanya cepat dijawab, itu meningkatkan kognitif anak. Itu beberapa pakar mengatakan itu. Betul sekali. Ya, memang banyak hikmahnya intinya ya dalam setiap maupun dalam hal pandemi ini. Banyak hikmah dalam setiap kejadian, terutama dalam pandemi ini. Jadi memang luar biasa sekali pembicaraan kita dengan Ibu Sunani ini, sangat bermanfaat ya Bu. Oke, dan kita sudah 30 menit nih sahabat di Tasik menemani Anda. Waktunya saya, Mrs. May, pamit undur diri. Terima kasih kepada Ibu Sunani yang sudah sharing materi yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar atau sahabat di Tasik semuanya yang sudah bersedia mendengarkan podcast ini. Saya Mrs. May pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.